Tiga pemain Man City yang bisa menjadi penentu di partai final Liga Champions. Pertama, Ederson. Kiper asal Brasil ini tak cuma piawai membendung serangan lawan, tapi juga berani melakukan eksekusi penalti. Ederson sudah pernah menegaskan bahwa jika memang mendapat izin dari Pep Guardiola, maka dia akan dengan senang hati menjadi penendang penalti Manchester City. Sebuah hal yang kurang lazim untuk seorang kiper. Bahkan Ederson justru dengan sangat percaya diri mengajukan dirinya untuk menjadi penendang terakhir di babak adu penalti jika memang diperlukan. Yang kedua, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez digadang-gadang kembali menjadi bintang pada laga ini usai dirinya mencetak total 3 gol yang membuat Manchester City menyingkirkan PSG di babak semifinal. Mahrez juga menjadi pahlawan keberhasilan Manchester City menyingkirkan Borussia Dortmund di perempat final usai penaltinya membuat City unggul produktivitas gol tandang. Mundur lagi ke belakang, Mahrez juga turut menyumbang 1 assist dalam partai babak 16 besar kontra Borussia Mönchengladbach. Yang ketiga, Kevin De Bruyne. Beberapa hari menjelang final, Manchester City sempat dipusingkan oleh cedera otot yang dialami sang bintang Kevin De Bruyne sehingga membuatnya sempat absen dalam 3 laga. Beruntung bagi City, De Bruyne pulih tepat waktu dan sempat tampil dalam laga penutup Premier League kontra Everton pekan lalu. Kini, gelandang asal Belgia itu tentu siap 100% menghadapi Chelsea yang merupakan mantan klubnya. Ederson latihan penalti, cetak 10 gol dari 11 eksekusi, Man City harus juara Liga Champions. Ederson bekerja keras menjelang laga final Liga Champions antara Manchester City dan Chelsea di Estadio do Dragão, Sabtu 29 Mei 2021 atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan final, dua mempunyai peluang untuk dilanjutkan sampai babak adu penalti apabila selama 120 menit skor tetap imbang. Momen adu penalti terjadi pada final Liga Eropa 2020-2021 yang mempertemukan Villarreal dan Manchester United pada Rabu 26 Mei 2021 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Saat itu Man United kalah 10-11 dari Villarreal. Ederson dikenal sebagai penjaga gawang yang mahir dalam memainkan bola. Pria asal Brazil ini bisa mengirimkan operan pendek dan jauh dengan luar biasa. Ederson bahkan sudah 2 kali mengukir assist di Liga Inggris berkat umpan mautnya. Ederson melakukannya pada Premier League musim 2018-2019 dan 2020-2021. Kali ini, latihan yang dilakukan direkam oleh koresponden TNT Sports di Portugal, Arthur Quezada. Mengutip bolasport.com, Ederson terlihat sangat lihai mengeksekusi penalti. Pada akhir sesi latihan City, saya mencatat Ederson mengeksekusi 11 penalti. Kicau Arthur Quezada. Dia mencetak 10 gol dan gagal 1 kali. Dia sudah mengatakan kepada Fred Caldeira bahwa apabila pada final Liga Champions akan adu penalti, dia harus menang. Ucap Arthur lagi. Fred Caldeira adalah rekan Arthur yang merupakan koresponden TNT Sports di Inggris. Ilkay Gundogan memberikan kabar menggembirakan bagi Man City. Ilkay Gundogan tidak akan absen dari final Liga Champions Manchester City dengan Chelsea besok setelah cedera dalam sesi latihan terbuka hari ini. Pemain Jerman itu mengambil bagian dalam sesi latihan terakhir Manchester City di Estadio do Dragão menjelang final Liga Champions hari Sabtu. Karena terbuka untuk media, Marcelo Bettler dari TNT Sports pertama kali melaporkan Gundogan tertatih-tatih di luar lapangan setelah bertabrakan dengan Fernandinho. Ilkay Gundogan meninggalkan lapangan setelah sesi latihan terbuka muncul di media sosial yang diambil dari siaran langsung dan tampaknya menunjukkan bahwa pemain tersebut menderita pincang yang sangat kecil. Namun, ketakutan dia mungkin absen dalam pertandingan mereda ketika Fred Caldeira men-tweet dia tidak akan dikesampingkan dari pertandingan raksasa. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi kunci dalam kesuksesan Manchester City sejauh musim ini, memuncaki daftar gol Liga Premier klub dengan 13 gol. Alasan Manchester City bakal kalahkan Chelsea dan juara Liga Champions musim ini. Skuad lebih matang. Manchester City sudah jauh berbeda ketika dipegang oleh Josep Guardiola. Mereka tak lagi berpikir instan dengan merekrut pemain berkualitas yang berharga mahal, melainkan fokus pada apa yang tim butuhkan.
Karena kekuatan finansialnya yang cukup baik, The Citizens jadi tidak memiliki urgensi untuk menjual pemain pentingnya. Jika dilihat dari komposisi starting 11 tiap musim, Manchester City adalah tim yang paling jarang mengalami perubahan. Pengalaman Guardiola di final. Man City memang tidak punya pengalaman untuk dijadikan modal menjalani laga final Liga Champions, tapi Guardiola selaku pelatihnya punya. Seperti halnya Zinedine Zidane, Guardiola adalah pelatih modern yang cukup akrab dengan final Liga Champions dan pialanya. Dia tercatat pernah mencapai babak final sebanyak 2 kali sewaktu masih melatih Barcelona dan memenangkan keduanya. Mentalitas pemenang sudah terbukti. Menurut data, Man City menelan kekalahan sebanyak 6 kali di pentas Premier League. Namun, bukan berarti The Citizens mudah untuk dikalahkan. Klaim ini bisa dibuktikan dari beberapa pertandingan terakhir Sergio Aguero dan kawan-kawan. Mereka punya barisan penyerang yang bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Sehingga ketika para pemain bertahannya mengalami hari buruk, para penyerang bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Belajar dari 2 kekalahan. Modal Manchester City terbilang buruk. 2 pertemuan terbaru menghadapi klub berjuluk The Blues tersebut selalu berakhir dengan kekalahan. Itu semua terjadi usai Chelsea mengangkat Thomas Tuchel sebagai nahkoda baru. Fisik pemain lebih bugar. Untuk final Liga Champions, skuad Manchester City memiliki waktu jeda dalam 1 pekan. Sangat jarang bisa didapatkan oleh para pemain di musim ini. Dengan energi yang terkuras saja, City bisa keluar sebagai juara Premier League. Apalagi kalau punya waktu istirahat yang cukup. Jelang final Liga Champions, Guardiola punya satu permintaan untuk Manchester City. Meskipun pertemuan terakhir mengalami kekalahan, Guardiola minta timnya untuk tidak cemas dan bermain seberani mungkin. Saya tahu persis cara kami ingin bermain, dengan siapa kami akan bermain, dan saya tidak akan terlalu mengganggu mereka, katanya. Guardiola punya rekam jejak yang bagus soal final Liga Champions, yang mana dia berhasil memenangkan 2 final bersama Barcelona dan 1 final lainnya saat masih berstatus sebagai pemain. Merupakan pengalaman yang luar biasa berada di sini. Saya tidak pernah menyangka ketika saya memulai karir saya untuk bermain bahkan di 1 final. Kami sangat beruntung. Diakui oleh Guardiola, keputusan untuk memilih skuad Manchester City untuk laga final Liga Champions 2020-2021 kontra Chelsea bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika harus meninggalkan pemain kunci yang terpaksa absen karena cedera. Meninggalkan pemain itu buruk, itu benar-benar bencana. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi manajer dalam hidup Anda. Saya tidak punya kata-kata yang bagus untuk memberikan kelegaan bagi orang-orang yang tidak akan bermain, tapi saran saya adalah tetap bersama tim. Ada 5 pergantian pemain, dan setiap orang memiliki peluang. Setiap orang akan menjadi bagian. Kami harus menderita untuk menang. Seringkali di final Anda harus menderita. Sangat menyenangkan untuk menikmatinya, tapi terkadang tidak memungkinkan. Anda harus ulet dan menyesuaikan diri. Kami akan mencoba menjadi diri kami sendiri dan melakukan apa yang harus kami bisa. Pungkas Guardiola.